Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Wina di video Bu Wina. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Karena kemarin kita sudah ngomong penelitian kualitatif, kali ini kita akan mengupas tuntas masalah penelitian kuantitatif. Kita simak video berikut ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, lalu untuk nge-like video kali ini kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Pertemuan kali ini kita akan membahas lagi ya, masih tentang pendekatan penelitian. Yang hari ini kita akan diskusi masalah penelitian kuantitatif. Kalau minggu lalu kita sudah ngomong kualitatif, hari ini kita akan berbicara tentang penelitian kuantitatif bersama saya, Bu Wina. Oke? Tentunya kalian semua sudah tahu tentang definisi penelitian kuantitatif ya. Bu Wina sedikit men-sharing ulang. Penelitian kuantitatif itu sebenarnya apa sih? Jadi penelitian kuantitatif itu bertujuan ingin menjelaskan, meramalkan, atau mengontrol fenomena melalui proses ilmiah, yakni melalui pengumpulan data yang terfokus kepada data numerik ya. Terus bisa juga disebut sebagai penelitian yang membuat sebuah deskripsi objektif tentang suatu fenomena terbatas dan menentukan apakah fenomena tersebut dapat dikontrol melalui intervensi atau melalui sebuah treatment. Jadi yang paling utama dalam sebuah penelitian kuantitatif ini adalah ada data numerik dan analisisnya dilakukan dengan analisis statistik. Kapan kita menggunakan metode kuantitatif? Nih, ini menjadi penting. Kapan sih kita menggunakan metode kuantitatif itu? Satu, apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian itu sudah jelas, kamu sudah mengetahui masalahnya apa sih, sehingga kamu dapat memilih metode kuantitatif untuk menjawab permasalahan atau persoalan pada penelitian tersebut. Nah, yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini generalisasi bisa dilakukan apabila sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam proses pemilihan sampel ya. Lalu yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap variabel yang lainnya. Jadi kalau kamu sudah memilih satu treatment, misalnya nih dengan menggunakan strategi pembelajaran X untuk mengetahui misalnya variabel Y. Nah, artinya itu kita sudah tahu apa treatmentnya, maka kita ingin mengetahui misalnya pengaruhnya dari treatment tersebut terhadap variabel yang lain. Itu kita bisa menentukan dengan penelitian kuantitatif. Yang berikutnya adalah nomor 4. Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian, kita sudah melihat sebuah fenomena, lalu kita mengetahui atau menganggap itu menjadi permasalahan. Pastinya ketika kita mengetahui itu suatu permasalahan, kita akan membuat hipotesis yang sifatnya sementara. Lah, ketika ingin menguji hipotesis itu benar atau tidak seperti praduga kita, maka kita juga bisa menggunakan kuantitatif untuk menyelesaikan atau membuktikan hipotesis tadi. Yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Teman-teman jangan lupa bahwa keunggulan dari kuantitatif atau yang menjadi ciri khas kuantitatif itu adalah dengan penggunaan data atau angka-angka atau numerik ya. Jadi kekuatannya adalah data dan angka. Lalu yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori dan produk tertentu. Nah, kita juga menggunakan penelitian jenis kuantitatif. Yuk kita bahas ciri-ciri dari penelitian kuantitatif itu. Yang pertama, pola pikirnya deduktif. Jadi dari hal umum menuju ke khusus. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, yang kedua adalah memperhatikan hubungan antar variabel seperti tadi.
Misalnya kita melakukan treatment X untuk mengetahui apakah ada peningkatan terhadap variabel Y. Nah, ini sama juga dengan memperhatikan hubungan antar variabel. Apakah ada pengaruh misalnya treatment X terhadap variabel Y atau terhadap Y gitu. Jadi hubungan antara X terhadap Y. Yang kemudian yang ketiga dimulai dari teori dan hipotesis. Tentunya ketika sudah ada permasalahan, tampak bahwa itu menjadi sebuah permasalahan, kita akan mencari teorinya. Lalu kok berbeda dengan teori? Maka tentunya kita akan melakukan hipotesis yang sifatnya sementara. Nah, ini mulainya adalah berangkat dari permasalahan, lalu teori, dan kemudian melakukan sebuah hipotesis. Yang keempat, data yang dikumpulkan berupa data numerik atau data angka. Kalau kemarin interpretasi atau data dalam kualitatif itu berupa deskripsi atau naratif atau narasi, maka kuantitatif ini datanya teman-teman itu berupa angka ya. Jadi berupa numerik atau angka. Nah, selanjutnya yang kelima, pengambilan data itu menggunakan atau jenis pengambilan datanya itu menggunakan data primer. Tentunya sudah sama-sama tahu ya apa sih data primer dan data sekunder. Jadi data primer itu data yang diperoleh dari responden langsung atau dari sampel langsung gitu. Misalnya data yang dilihat dari tes, dari wawancara, itu ada data langsung. Kita bisa langsung mencari atau memperoleh datanya dari responden gitu. Nah, yang keenam, pengambilan populasi dan sampel tentunya dengan teknik tertentu. Kalau misalnya di kualitatif kemarin sampelnya itu tidak boleh ditentukan di awal, artinya sampelnya berkembang dan tidak ada bahasa populasi dalam kualitatif. Tetapi untuk penelitian kuantitatif tentunya kita harus menentukan dulu populasi dan sampelnya dan dengan teknik tertentu. Jangan oh ya udah ketemu sama orang ini maka saya jadikan sampel, tidak bisa. Tetapi kita tentukan dulu mana populasi yang akan menjadi target penelitian kita, lalu sampelnya bagaimana, berapa bagian dari populasi atau bagaimana teknik penentuan sampel dari penelitian Anda. Nah, yang ketujuh, pengukuran instrumen mempercayai angka dalam statistik dan matematika. Nah, jadi pengukuran instrumennya itu pastinya menggunakan angka dan pengolahan data statistik ya. Jadi itu lebih diutamakan pengolahan data dan angka tadi. Nah, yang kedelapan yaitu harus membuat instrumen yang sudah baku atau sudah diuji. Nah, itu sebagai perangkat yang kita gunakan dalam penelitian. Nah, biasanya instrumen yang sudah baku dan sudah diuji ini dikembangkan dulu oleh si peneliti, lalu diujikan apakah layak untuk digunakan dalam mengambil data penelitian atau tidak. Sementara untuk penelitian kualitatif, instrumennya tidak harus ditentukan di awal, tetapi sifatnya berkembang sesuai dengan nanti kondisi atau situasi saat penelitian. Kesembilan, teman-teman, membangun validitas internal dan eksternal. Jadi ketika kita menggunakan data untuk penelitian kuantitatif, tentunya data ini harus diuji terlebih dahulu. Setelah kalian mengembangkan sebuah instrumen, lalu kalian mengujikan instrumen kalian itu apakah sudah layak atau belum. Nah, dilakukan salah satu ujinya adalah validitas ya. Validitas nanti ada dua, internal sama eksternal. Yang berikutnya adalah 10, penggunaan waktu dalam penelitian atau pengambilan itu yang relatif efisien. Jadi bisa ditentukan di awal bahwa penelitian ini dilakukan pada bulan apa sampai apa. Kita sudah bisa merencanakan sedemikian itu. Berbeda dengan penelitian kualitatif begitu. Terus yang ke-11 adalah proses pengukuran menjadi faktor utama atau alat ukur harus valid agar tidak terjadi kesalahan dalam penarikan kesimpulan ya. Jadi kalau misalnya instrumennya masih belum tepat atau belum dilakukan uji validitas tadi, maka kita nggak yakin apakah data yang diperoleh dari instrumen tersebut itu sudah benar atau tidak, dan kemudian akhirnya akan mempengaruhi kesimpulan dari penelitian. Yang ke-12 adalah penelitian kuantitatif itu selalu menggunakan
menggunakan skala pengukuran, dan skala ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita ingin mengambil data tentang bagaimana responden itu dalam belajar fisika gitu kan. Kita boleh menggunakan skala-skala yang kita butuhkan sesuai dengan bagaimana siswa dalam belajar fisika begitu. Jadi skala pengukuran itu ditentukan sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Lalu yang berikutnya adalah hasilnya tentunya dengan dalam bentuk data numerik, karena data yang diperoleh adalah data numerik, analisisnya adalah analisis statistik, lalu hasil penelitian dalam bentuk numerik, walaupun nantinya permaknaan dari data numerik itu dapat dijabarkan secara deskripsi atau narasi gitu. Yang ke-14 adalah hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan atau dapat digunakan dalam konteks yang berbeda atau sejenis atau yang lebih luas. Jadi bisa digeneralisasikan ya selama memenuhi teknik-teknik sampel yang benar. Yang ke-15, pemilihan variabel harus hati-hati teman-teman. Jadi tentunya kita tidak bisa sangat luas dalam penentuan variabel untuk penelitian kuantitatif, atau kita bisa sesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin meneliti sebuah treatment di suatu sekolahan gitu, apakah mempengaruhi faktor misalnya pemahaman konsep, maka harus benar-benar hati-hati dan terbatas dan sesuai dengan aturan penulisan sampel, penentuan sampel, sehingga kita dapat menguasai semua atau memperhatikan variabel-variabel prediktor yang kemudian mempengaruhi terhadap variabel utama kita begitu. Jadi tetap harus diperhatikan yang demikian itu. Dalam pendekatan atau metode kuantitatif ini ada beberapa jenis penelitiannya ya. Satu biasanya adalah dengan penelitian survei. Survei ini ya bisa dilakukan juga untuk penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian sosial ya. Ini survei, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah metode penelitian eksperimen. Nah teman-teman, ini yang biasa kita gunakan dalam bidang kita ya. Penelitian eksperimen itu nanti ada dua atau ada beberapa, itu ada kuasi eksperimen atau eksperimen semu dan real eksperimen. Bedanya apa? Real eksperimen itu adalah seperti penelitian-penelitian pada murni. Kita menambahkan variabel terus melihat bagaimana pengaruhnya. Nah, sementara semi kuasi atau kuasi eksperimen itu kayak penelitian yang pendidikan fisika itu ada misalnya kita memberikan treatment terhadap satu kelas, lalu kita melihat apakah ada pengaruh atau efektif atau tidak treatment tersebut untuk variabel-variabel tertentu. Analisis yang dilakukan untuk penelitian kuantitatif itu ada banyak sebenarnya ya. Yang jelas itu menggunakan analisis data. Kalau teman-teman sudah ngambil statistik pendidikan, tentunya ada analisis inferensial dan lain-lain. Nah, itu kalau untuk penelitian kuantitatif biasanya ada analisis regresi sederhana, ada regresi berganda, uji faktor, uji beda atau n-gain ya untuk mengetahui apakah efektif atau tidak gitu. Atau yang lain-lainnya gitu. Ini bisa kita lakukan misalnya dengan Excel, SPSS, terus yang lain, banyak sekali software-software yang digunakan untuk menganalisis data dari hasil penelitian kuantitatif. Jadi untuk latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, terus rumusan masalah ini ditentukan dulu di awal ya, ditentukan dulu di awal untuk jenis penelitian kuantitatif. Lalu kita membuat sebuah landasan teori. Jika sebuah hipotesis sudah ditentukan di awal, maka rumuskan dulu hipotesisnya. Nanti bisa menentukan populasi dan sampelnya, dan sekaligus mengembangkan instrumennya. Kemudian nanti setelah mengembangkan instrumennya, tentunya kita harus menguji instrumen tersebut, biasanya dengan validitas, reliabilitas, atau uji butir instrumen yang lain. Nah, setelah kita revisi pengujian atau hasil uji dari instrumen tersebut, maka jadilah instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian kita lah. Setelah itu barulah dilakukan analisis data dan laporan penelitian. Nah, ini adalah langkah-langkah penelitian kuantitatif ya, teman-teman ya. Lalu ada contoh yang ingin saya sampaikan di sini. Ini hanya contoh, nanti teman-teman bisa diskusi lagi. Ada banyak sekali ya. Ini Bu Ina hanya mengambil tentang penelitian kuasi eksperimen. Misalnya nih, pengaruh model pembelajaran CTL
contextual teaching and learning ya, dengan metode problem solving misalnya terhadap pemahaman konsep fisika dan pencapaian sikap kerjasama peserta didik di SMA X. Kita dapat memetakannya. Nomor satu adalah tujuannya untuk mengetahui perbedaan pemahaman konsep fisika dan pencapaian sikap kerjasama peserta didik dengan menggunakan model CTL dengan PBL ya. Nah, lihat jenis penelitiannya apa? Kira-kira tampak dari judul itu bahwa jenis penelitiannya pasti kuasi eksperimen. Nah, tampak dari mana? Itu ada kalimat atau kata pengaruh. Nah, itu jelas kuasi eksperimen ya. Nah, misalnya nih subjeknya, nanti kalau kalian baca lengkap artikelnya nanti akan tahu subjeknya di mana. Itu bisa ditentukan populasinya mana, kemudian sampelnya mana. Nah, dalam proposal penelitian biasanya ini dijelaskan secara ilmiah ya, ilmiah. Jangan bilang bahwa sampelnya adalah di SMA A. Kenapa ngambil SMA A? Karena SMA tersebut dekat dengan rumah saya. Ya, betul, dekat dengan rumah saya. Boleh digunakan sebagai sampel, tetapi harus dalam bahasa ilmiah. Misalnya SMA X itu ternyata pemahaman konsep fisikanya itu di bawah KKM atau masih rendah, itu secara ilmiahnya gitu. Lalu kira-kira instrumennya apa? Instrumennya berupa soal tes. Kalau untuk melihat sikap kerjasamanya dengan apa? Oh, dengan lembar observasi ketercapaian sikap. Mungkin bisa juga dengan lembar observasi dan keterlaksanaan RPP, karena proses pembelajaran kita harus datang, maka menggunakan observasi. Dalam hal ini penelitian melihat pembelajaran yang terjadi di kelas seperti apa. Teknik pengumpulan datanya tentunya ada dua, yaitu teknik tes dan non-tes, di mana tesnya itu adalah pre dan post test, atau bisa juga soal pemahaman konsep fisika. Terus tentunya untuk yang mengetahui ketercapaian sikap kerjasama itu dengan teknik non-tes, yakni bisa jadi lembar observasi dan dokumentasi. Nah, teknik analisis datanya adalah uji Mann-Whitney, ya kan? Boleh nanti dilihat kesesuaian analisis data yang dibutuhkan itu apa. Lalu kesimpulannya apa? Bisa dilihat begitu. Tugas selanjutnya adalah silakan teman-teman ambil satu contoh penelitian, boleh itu artikel dari orang lain atau skripsi dari kakak-kakak tingkat, lalu dianalisa seperti ini yang saya telah tunjukkan. Tentukan tujuannya, jenis penelitiannya, subjeknya, instrumennya, teknik pengumpulan datanya bagaimana, teknik analisis datanya bagaimana, dan kesimpulannya seperti apa. Itu tadi video dan penjelasan tentang penelitian kualitatif. Semoga video ini membantu kalian ya teman-teman untuk bisa mempelajari penelitian tentang kuantitatif. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe and like video kali ini agar kalian merasa bahwa kalian belajar bersama-sama untuk mempelajari penelitian-penelitian kuantitatif. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.